Tapi kalau melihat yang ada 10 tahun ke depan, heavy pemerintahan masih di Jakarta. Ya, hari ini FBR menandatangani komitmen kerjasama ketahanan budaya di Jakarta, terutama berkaitan dengan amanah dari pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, di mana di dalamnya ada frase lembaga adat dan kemajuan kebudayaan Betawi. Dan yang sepanjang ini berjuang dari 2000 sejak diwacanakannya ibu kota pindah adalah kami FBR dan LKB. Kemudian berdistribusi peran, kalau urusan lembaga adat bagian kita untuk membuat naskah akademik dan draftnya. Sedangkan untuk pemajuan kebudayaan Betawi itu adalah LKB. Jadi hari ini saya mempercayakan itu kepada Mas Bram dan Bang Dul karena kami yakin beliau akan menang. Sehingga aspirasi masyarakat Betawi bisa diwujudkan. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Ketua EBR, Imam Besar EBR, kami sudah menerima, dan apa yang menjadi naskah akademik dan juga lembaga adat maupun kebudayaan Betawi, kami akan tindak lanjuti. Insya Allah kalau amanah itu kami dapatkan, dan kami meyakini pasti itu membawa kebaikan bagi masyarakat Betawi yang ada di Jakarta, apalagi Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota, tetapi sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional. Maka dengan itu Pak Kiai, kami, saya dan Bang Dul, mudah-mudahan insya Allah akan bisa mewujudkan apa yang tertulis dalam naskah akademik tersebut. Keputusan khusus Presiden untuk kerjasama internasional IKN bilang kalau Jakarta ini masih akan ibu kota beberapa tahun ke depan. Gimana dengan status DKJ? Jadi memang tergantung kepada perpres yang nanti apakah ditandatangani oleh Presiden terpilih, dalam hal ini Pak Prabowo. Tetapi kalau melihat yang ada 10 tahun ke depan, heavy pemerintahan masih di Jakarta. Karena belum ada kementerian lembaga yang dibangun di IKN maupun kantor misalnya lah DPR, DPD, MPR, bahkan kantor-kantor partai politik pun pusatnya belum ada satupun yang ada di IKN. Ini menunjukkan bahwa heavy pemerintahan masih ada di Jakarta sampai dengan 5 atau 10 tahun ke depan. Mas, kenapa sih tadi sampai berlinang air mata nih? Saya akan minta izin kepada Pak Gubernur untuk lembaga adat Betawi ini, saya wakil gubernur akan mengawal secara khusus. Saya akan wujudkan. Ini dialog saya dengan almarhum Benyamin. Saya ingat sekali 92 saya duduk bersama, dia berpikir tentang lembaga adat Jakarta, Betawi khususnya. Nah jadi alhamdulillah hari ini FBR dengan LKB telah melanjutkan impian itu. Makanya tadi saya dekap skenario itu, sama juga saya memegang skenario sidul anak sekolahan. Jadi saya terima kasih kepada FBR telah mengingatkan saya kembali. Inilah waktunya Jakarta berkebudayaan. Makanya kenapa lagu sidul, siapa bilang anak Betawi nggak berbudaya, kan katanya, semua katanya. Nah ini saya ingin wujudkan. Jadi sekali lagi kepada Pak Kiai Lutfi, saya sangat berterima kasih. Dan kepada Mas Pram, izinkan saya mengawal secara khusus tentang lembaga adat masyarakat Betawi ini yang akan kita wujudkan. Mungkin itu saja. Mas Pram, ini bagaimana Mas Pram melihat dukungan dari FBR sendiri itu sejauh mana Mas Pram yakin itu bisa menenangkan? Jadi FBR ini akarnya ada di bawah. Karena saya sudah bersinggungan, berinteraksi sangat lama dengan FBR. Saya tahu mereka akarnya kuat sekali di bawah. Salah satu yang nanti pasti FBR akan mempunyai peran yang sangat signifikan, nungguin TPS supaya TPS-nya tidak dicurangi. Dan itu yang bisa melakukan adalah FBR. Jadi konkret ya. Mas Pram, kan ini Ketua Kamar Dagang dan Industri menganggap bahwa job fair di setiap kecamatan itu sulit untuk direalisasikan di tengah banyaknya perusahaan yang melakukan PHK. Ini Kamar Dagang yang mana? Ini aku baca. Pokoknya intinya sulit untuk direalisasikan. Ya pokoknya intinya kami akan berusaha untuk merealisasikan. Jakarta perlu temuan-temuan baru, cara-cara baru untuk merekrut orang untuk bisa bekerja. Termasuk pelatihan di kecamatan, balai latihan kerja itu betul-betul kami lakukan dan bersertifikasi. Karena kalau itu pasti bisa, dan kerjasama juga dengan
agen-agen asing juga nggak apa-apa supaya mereka bisa bekerja di luar negeri gitu. Akan kami lakukan. Oke, ya, makasih ya. Ya seperti biasa penyaluran bekerja sama dengan ini ya. Ya makasih ya. Terima kasih. Sekaligus mungkin kesempatan ini saya ingin ucapan terima kasih kepada semua saudara saya yang ada di Jakarta. Sekarang Betawi mendukung, alhamdulillah kemarin NTT juga, Bali sudah, Sunda silakan, mari kita nunggu. Saya ucapan terima kasih kepada masyarakat Jakarta atas dukungannya. Makasih. Dorongan yang luar biasa pada hari ini diberikan kepada saya dan Bang Dul. Saya dan Bang Dul dengan dukungan penuh dari FBR ini, saya yakin, hakul yakin kami akan menang dalam pertarungan. Amin. Betawi, Jakarta, FBR, Pramono Dul. Itulah yang luar biasa yang saya dapatkan energi ini pada pagi hari ini. Saudara-saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh Ketua Umum FBR tadi mengenai naskah akademik tersebut, saya sebenarnya dalam sambutan saya sudah mempersiapkan diri. Dan insya Allah kalau saya dan Bang Dul jadi gubernur dan wakil gubernur, itu akan kami tindak lanjutin dan kami akan menempatkan FBR sebagai partner strategis pemerintah Jakarta. Bukan hanya seperti sekarang yang terjadi menjadi partner strategis, artinya kalau ada keputusan yang menyangkut bagaimana memajukan kebudayaan Betawi, warga Betawi, Jakarta, bukan hanya urusan Betawi, tetapi urusan lain, kami akan meminta masukan, saran, pendapat dari Forum Betawi Rembuk. Karena apa itu? Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, Kartu Lansia, Jumantik, Dasawisma, PKK, Posyandu, RT RW, dan sebagainya. Itulah yang menjadi konsentrasi saya dan Bang Dul untuk diselesaikan dalam tahap awal. Maka dengan demikian, Pak Kiai, saya secara terbuka sudah mengatakan untuk RT RW kami berkonsentrasi penuh. Insentif untuk RT yang dulu 2 juta menjadi 4 juta, RW yang 2,5 juta menjadi 5 juta, dan seluruh RT RW akan kami pasang CCTV untuk mengurangi kekerasan, untuk mengurangi bullying, untuk mengurangi ancaman narkoba bagi anak-anak kita. Itulah yang akan kami lakukan. Pak Kiai, sekali lagi, saya ini sama beliau bukan orang yang kenal baru hari ini, saya kenal lama sekali. Bahkan dulu ketika Pilpres yang dulu pun saya sudah ketemu dengan Pak Kiai. Tetapi dulu saya orang di belakang panggung, sekarang harus ada di depan panggung. Dan sekarang orang yang bertarung, dan saya ini bertarung. Kalau ngomong Betawi, boleh dilihat di Instagram saya yang terbaru. Menantu saya 1000% Betawi asli. Saya barusan dikirimi bir pletok sama dodol Betawi. Dia melet saya supaya saya menjadi lengket sama calon menantu saya ini. Tetapi kalau jadi gubernur, saya tidak keberatan kalau diusulkan menjadi Bang Pram. Kalau menjadi gubernur, karena supaya mempunyai kedekatan, kelekatan sama kultur budaya Betawi ini. Tetapi kalau masih maju, yang sebelumnya Mas, sebelumnya Cak, sebelumnya Kang, tiba-tiba mau merubah menjadi Bang, udahlah, itu dalam rangka untuk pilgub. Maka saya, kalau sudah terpilih, saya bilang sama Bang Dul, Bang, kalau sudah terpilih saya mau dipanggil Bang Pramono atau Bang Pram. Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, apa yang akan saya lakukan? Saya akan bekerja sungguh-sungguh untuk memajukan Jakarta. Dengan pengalaman panjang saya 25 tahun di pemerintahan, 2 kali menjadi menteri, pernah jadi sekretaris Presiden Megawati, pernah menjadi pimpinan DPR, 4 kali menjadi anggota DPR, pengalaman itu panjang sekali. Maka saya sekarang ini begitu turun di bawah, apa yang saya dengar adalah keluh kesah yang itu nantinya akan kami selesaikan. Saya tidak akan iming-iming dengan sesuatu yang besar yang pasti tidak bisa untuk dilakukan. Saya akan bekerja konkret untuk apa yang bisa dilakukan yang bermanfaat secara langsung bagi warga Jakarta, terutama bagi warga Betawi yang ada di Jakarta.